Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua lagi ada di NJS Suzuki Jabar dan di sebelah gua sekarang sudah ada satu unit Grand Vitara. Ya, kalau misalkan kita nggak dengerin Grand Vitara, ya memang sudah beberapa tahun yang lalu Grand Vitara itu tiba-tiba nggak ada ya di Indonesia, dan sekarang muncul lagi dengan desain yang baru yang lebih SUV banget, lebih crossover banget, dan mobil ini akan head to head sama HR-V. Jadi seperti apa reviewnya untuk mobil ini? Stay tune terus. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Sekarang kita akan bahas dari mukanya dulu nih. Muka dari mobil ini udahlah good job buat Suzuki ya. Memberikan desain yang terbaru, yang lebih segar, yang lebih modern, dan yang pasti ini SUV banget ya. Jadi crossover banget gitu, keren banget asli. Di sini juga grillnya dia cukup besar dengan perpaduan antara warna chrome yang cukup besar, dan di tengahnya sini dia menggunakan black glossy. Dan yang paling gue penasaran adalah ada kamera 360 nggak sih untuk mobil ini? Kita lihat. Ada. Mobil ini sudah menggunakan kamera 360, jadi enak buat parkir ya, atau masuk-masuk jalan-jalan sempit itu enak banget. Keren ya, grillnya keren. Headlamp. Sebelum ke headlamp, kita lihat ininya dulu di bagian atas ini. Ini adalah lampu DRL dan sekaligus lampu seinnya juga. Jadi kalau misalkan kita tidak mengaktifkan lampu sein, dia akan berguna seperti DRL. Tapi kalau misalkan kita mengaktifkan lampu sein, ini akan menjadi lampu sein. Dan ini 3 point seperti ini, mengingatkan gue sama Suzuki Baleno hatchback mungkin ya. Ada 3 kayak gini. Headlampnya di sini dia sudah menggunakan LED dong. LED projector, cakep ya. Finishingnya juga di sini dikelilingin oleh black glossy, keren banget. Dan di bawah sini bumpernya juga keren ya. Ini nih tekstur yang sebelah sini nih, ada black glossy-nya. Gue suka banget ya sama desain muka yang baru ini untuk Grand Vitara. Sekarang kita lihat sampingnya. Sampingnya di sini dimensi dia memang tidak terlalu besar ya, untuk dimensi tidak terlalu besar, dan di bagian atas dia berwarna hitam karena mobil ini tuh dia menggunakan two tone ya, si warnanya atasnya hitam, bawahnya ya warna body ya, mungkin nanti bodinya beda-beda warnanya. Terus ya ciri khas dari crossover itu adalah over fender, jadi menggunakan over fender sampai ke belakang sana, dan di tengah sini dia masih menggunakan aksen berwarna chrome dan black glossy, jadi terlihat lebih mewah. Velgnya sekarang kita lihat, oke? Velg di sini dia berukuran, oke, kita cari ukurannya mana? Ukurannya 17 inci dengan profil ban 215/60, dan ini bannya dari Apollo. Ya, Apollo itu biasanya datang dari India ya bannya. Nah, desain velg gua nggak komplain ya, karena bagus-bagus aja menurut gua, dan di sini juga menggunakan desain two tone polish, dan sudah pasti menggunakan disc brake dong. Spionnya sewarna sama atasnya, jadi warna hitam, dan ada lampu seinnya juga, dan yang pasti ada kamera dong 360. Terus roof rail juga ada di bagian atas, warnanya silver, door handle-nya sewarna body, ada akses smart key-nya juga. Terus di sini banyak stiker ya di mobil ini, jadi stiker seperti ini karena ini tuh mobil test drive-nya dari NJS Suzuki Jabar ya. Terus talang airnya sampai ke, oh enggak sih, talang air sebenarnya sampai sini, cuman sampai sini dia masih dikasih juga seperti tempelan lagi aksesorisnya lagi. Ada list berwarna chrome di sini di bawah jendelanya, dan di bagian belakang pun sini ukuran velgnya sebenarnya sama, ukuran velg sama, ukuran bannya juga sama, tapi bagusnya di mobil ini dia dikasih disc brake untuk bagian belakangnya ya. Jadi keempat rodanya sudah menggunakan cakram, mantap untuk Suzuki, good job ya. Mungkin seperti itu untuk bagian depan sama sampingnya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya, yuk. Semakin ke belakang gue semakin suka ya sama desain Grand Vitara yang baru ini, karena semakin belakang dia semakin futuristik gitu kan, jadi semakin atraktif di sebelah sini. Jadi banyak ornamennya gitu, dan desainnya juga menurut gue oke ya, desainnya oke ya. Jadi memang benar-benar berubah total banget dari yang dulunya dia pakai konde di sini ya, ada ban serep, dan sekarang ban serepnya sudah tidak diadain lagi di bagian sini, mungkin ada di dalam bagasi kemungkinan, dan desainnya jujur gue suka banget. Sekarang kita akan lihat kelengkapan dari mobil ini. Bagian atas, antena model shark fin, kekinian dong. Upper spoiler, Hyman stop lampnya juga ada di sebelah sini. Rear defogger juga ada, rear wipernya ada aksen berwarna chrome lagi di sini. Ya memang agak sedikit banyak berarti ya si ornamen chrome-nya. Terus di bagian sini
ini adalah lampu, perkumpulan lampu. Di sini dia menggunakan LED bar dan LED sini terpisah 3 point lagi seperti yang di depan ya. Jadi dia udah menjadikan ciri khas ya mungkin ya. Ada 3 point sini dan ini bar dan hanya terpotong oleh logo Suzuki di tengah sini. Udah selesai itu aja, dan ini pasti kalau misalkan malam cantik banget nyalanya. Di sini ada emblem Grand Vitara, ada chrome lagi di bawah lampunya ya, dan di bagian bawah sini lampu sini memang dia masih menggunakan bohlam biasa ya untuk lampu sen dan lampu mundur. Ada reflektornya juga. Kamera mundur jelas pasti ada. Nah, sebelah sini ya kamera mundurnya. Dan di sini yang menarik. Nah, ada emblem hybrid. Nah, ada emblem hybrid. Kalau misalkan HR-V dia menggunakan turbo, mobil ini ada emblem hybrid. Nah, nanti kita lihat mesinnya seperti apa hybrid dari mobil ini. Bagian bumper juga oke ya, sensor parkir rata dengan bodi, gue suka jadi nggak kayak tompel. Dan sini masih menggunakan aksen lagi silver dan bertekstur juga, dan ini menambah kesan gagah sih memang ya. Bawahnya perpaduan antara chrome dan black glossy. Sekarang kita buka bagasinya. Oke, untuk bagasi, karena akomodasi dari mobil ini itu hanya 5 penumpang, jadi bagasinya otomatis akan besar seperti ini ya. Jadi koper ukuran besar ya, nggak khawatir lah, masuk aja pasti ke sini. Dan di sini juga karpetnya bagus banget nih. Tapi gua nggak tahu nih karpet bawaannya atau misalkan aksesoris lagi kita harus beli di luar mobilnya gitu kan. Gua nggak tahu. Dan esparator di sini bagus ya, dia kokoh, jadi bukan seperti kain-kain yang ditarik-tarik gitu, tirai. Gua nggak suka, ini bagus banget ya. Di sini juga pakai tali, jadi kalau misalkan bagasinya terangkat, esparatornya juga terangkat. Kita lihat bagian bawahnya, ada ban serep. Oke, ban serep oke, dia menggunakan sebenarnya ukuran bannya sih sama ya, besarnya sama sepertinya, dan sayang sekali dia masih menggunakan velg kaleng ya. Jadi nggak sama seperti yang dipakai velgnya. Untuk ban serep ada lampu, power outlet juga ada. Ada power outlet di sini. Ingetin sama mobil apa gitu ya. Ya, dan for information, mobil ini masih belum menggunakan power back door ya, jadi belum elektrik si bagasinya. Kita tutup lagi. Oke, itu untuk desain eksterior dari mobil ini dan bagasinya. Sekarang kita akan masuk ke bagian interiornya. Seperti apa interiornya? Apakah sama mewahnya seperti eksterior? Ikutin terus. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Perceptions. Interiornya luar biasa ya. Crossovernya tuh terasa banget gitu. Crossovernya tuh terasa banget gitu dari desain seperti ini ya. Dengan menggunakan desain seperti ini, banyak kotak-kotak yang ya membuat rasa berkendara jadi crossover banget. Posisi duduk dulu ya, kita sekarang bahasnya. Posisi duduk dari mobil ini, ya betul, posisi duduknya nyaman karena dia sudah menggunakan adjuster ya si kursinya, meskipun pengaturan jok dia masih menggunakan manual, tapi it's okay, nggak apa-apa, yang penting dia lengkap ya. Ada adjuster, reclining dan slidingnya juga. Terus setirnya seperti apa? Oke, tilt, teleskopik juga ada. Wih, mantep. Teleskopik juga ada. Jadi semakin ergonomis ya kalau misalkan kita bawa mobil ini. Enak banget, nyaman. Dan joknya ini dia sudah dibalut kulit. Joknya sudah dibalut kulit dengan desain yang menurut gue joknya bagus ya. Desain joknya tuh bagus gitu. Dan yang penting empuk ya. Empuk joknya. Joknya tuh empuk, kayak terusnya gede banget. Dan jahitan-jahitannya wah keren banget ini. Seperti mobil ini ya, desainnya keren banget. Oke, desain dashboard ya mungkin. Desain dashboardnya ya menurut gue yang tadi gue bilang ya, gue suka sama desain dashboardnya karena ini tuh identik dengan crossover atau SUV ya, bentukannya tuh bagus banget. Kita lihat bahannya. Oke, bagian atas dia bahannya masih hard plastik tapi plastiknya solid, dan di sebelah sini ini dia menggunakan soft touch dengan jahitan asli ya, stitchingnya asli. Bagus banget sini, empuk, dan ini sampai ke sini nih, sampai ke sebelah kanan sini. Wis, mantep. Setirnya dulu ya mungkin ya. Setir tadi ketinggalan. Setirnya dia mewah, dibalut kulit ya, enak. Jadi enak dilihat,
dipakainya juga enak gitu. Terus di sini juga ada berbagai macam tombol ada ya. Di sini ada Bluetooth teleponi, audio steering switch, cruise control juga ada ya. Pedal shift juga ada loh, ada pedal shiftnya. Terus dia headlampnya juga sudah menggunakan auto. Ih, mantep banget. Bagian sebelah sini kisi AC-nya dia dikelilingi list berwarna black glossy dan start stop engine buttonnya dibikin spesial banget di sini. Ada chrome-nya yang cukup tebal ya, cukup tebal di sini chrome-nya. Dan di bawah headlamp leveling. Headlamp leveling ini salah satu fitur kecil yang menurut gua sangat bermanfaat sekali karena dengan headlamp leveling kita bisa menaik turunkan si lampunya ya, si headlampnya. HUD ini head up display. Nanti ada sebelah sini nih. Nanti kita coba nyalain ya. Jadi kalau misalkan pengen punya mobil yang head up display, ada displaynya sebelah sini, itu ya udah beli Mazda. Tapi Suzuki ngasih sekarang kayak Baleno hatchback juga dikasih ya head up displaynya. Nanti kita bakal lihat ya head up displaynya sambil nyalain mobilnya. Sini ada view tuh kamera 360 dan di bawah ada tuas pembuka kap mesin dan tangki bensin. Speedometernya di analog ya. RPM analog, speedometernya analog, bensinnya analog, suhunya analog. Kita nyalain. Oke. Di tengah itu ada kotak kecil itu untuk MID ya, banyak sekali indikator di situ, ada gear position, ada suhu, jam, terus mungkin odometer ya, terus ada motor listriknya juga terlihat di sini, ada motornya, ada baterainya, engine-nya juga bisa di sini. Kamera 360-nya lihat. Oke. Kamera 360-nya aktif dan dia berputar seperti ini, keren banget. Wah, ini sih cakep ya, cakep, asli cakep. Cakep banget. Lanjut lagi, head unit di sini cukup besar ya, head unit cukup besar dan ada black glossy-nya, dan di sini juga masih terdapat seperti informasi dari MID sini ya, dikasih juga jadi hemat bahan bakar, rata-rata bahan bakarnya per liter, kilometer per liternya berapa, terus ada jaraknya dikasih juga ya, masih tuh. Bensinnya masih bisa menempuh jarak 142 km lagi dan ada setting. Sini lampu hazardnya dia itu dibikin spesial lagi seperti tombol start stop gitu kan, dibikin spesial, bagus ya lampu hazardnya. Nah, kita nyalain seperti ini. Keren. Bawahnya ada AC digital dengan si ininya tuh masih menggunakan tombol fisik gitu. Gue seneng ya meskipun dia digital tapi masih menggunakan tombol fisik gitu. Jadi di sini ada sepertinya ada heaternya ya, karena mobil ini datangnya dari India, mungkin jadi dikasih heater. Sininya kelengkapannya juga bagus ya, auto climate ada, front defogger ada, rear defogger juga ada ya. Terus di sini ada ventilasi dan pengaturan arah semburan. Di bawahnya traction control, idling stop dan sensor parkir bisa kita matiin ya. Paling bawah USB slot, di sebelahnya ada power outlet dan di paling bawahnya ada wireless charging. Dikasih wireless charging untuk mobil ini. Emang udah zaman ya kali ya, jadi orang-orang tuh sekarang udah pada menggunakan handphone yang pada wireless ya, mungkin pas ngecharge-nya. Shifternya dia ya dibilang gede banget enggak ya, dan di sini ada mode manualnya, tapi di sini nggak ada Tiptronic, hanya ada pedal shift aja. Dan di sini juga black glossy, cup holder, remnya masih menggunakan rem otot dan armrestnya bisa digeser. Oke. Armrestnya bisa digeser ya, tuh lihat, keren kan? Dan ini juga bisa berguna untuk konsol box. Kalau kita lihat ya memang nggak terlalu besar, cuman bisalah menaruh barang-barang yang kecil ya. Oke, apalagi laci penyimpanan cukup besar tapi belum soft opening. Di bagian atas sini dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror dan ada lampu bacanya juga. Di sini tempat kacamata, spion tengahnya auto dimming dong. Auto dimming loh. Memang di sini dia nggak punya ya, belum punya sensing-sensingan dia belum punya. Tapi nggak usah khawatir. Sunroof. Dia punya sunroof ya. Keren. Ya. Dia punya sunroof yang tidak harus dibuka secara manual seperti kompetitornya ya. HRV itu kita harus buka sendiri. Ini enggak, dia elektrik. Kenapa sih HRV nggak bikin kayak gini aja gitu? Dan ini cukup besar loh, cukup besar sunroofnya. Karena nggak ini ya, jadi dua-duanya mundur gitu si kacanya. Mantap. Kita tutup lagi. Halo. Wih, enak banget ya. Enak banget. Ya, untuk bagian depan seperti ini, keren ya, keren banget. Oh ya, door trimnya juga belum ya. Door trimnya dia menggunakan
Ini tuh bahannya sepertinya hard plastik bagian atas, tapi di sini dia menggunakan kulit dan soft touch juga, ada jahitan aslinya, armrestnya pun sama. Kulit, ada jahitan aslinya, auto hanya sisi driver untuk window. Terus di sini ada window lock, power door lock, electric retract dan electric mirror. Bawahnya speaker, door pocket dan cup holder ya, seperti biasa. Oke, sekarang kita bakal pindah ke bagian belakang nih. Senyaman apa di bagian belakang? Untuk mobil Grand Vitara yang baru nih. Yuk, bagian belakangnya. Yuk. Oke, lega ya, bagian belakangnya lega, joknya juga bagus ya, besar, jadi bisa menopang paha kita dengan mudah ya. Gue tinggi badan 168, nggak terlalu tinggi, tapi di sini gue nyaman. Kira-kira jok belakangnya bisa diatur nggak sih? Oh, ini udah pengaturan paling rebah. Rebahnya tuh segini. Joknya juga kulit sama dan empuk juga. Joknya empuk, terus di sini ada kisi AC 2 ya. Ada 2, oh enggak, ini 1, cuman oh enggak 2 sih. dua sorry, kanan kiri ya. Sini ada USB slot, yang satu USB biasa ya, yang satu USB C. Enak, masih ada gundukan tapi di tengahnya sedikit ada gundukan, mungkin ini knalpot ya, saluran knalpot ke belakang ke sana, karena mobil ini bukan penggerak roda belakang, jadi nggak ada gardan ya, jadi dia penggerak roda depan. Terus apalagi di sini, seat back pocket juga ada, kursinya isofix juga, jadi aman buat teman-teman yang punya baby. Headrestnya 3, seat belt tengahnya 3 titik. Terus ada yang penting ini, armrest. Yang penting ada armrest. Kalau misalkan kita tutup, nyaman, ada armrestnya. Jadi bisalah kita pakai driver di depan dan kita serasa jadi bos di belakang ya. Ternyata nyaman juga ya di belakangnya, dan ini karena sunroofnya cukup besar ya, panoramik sunroofnya cukup besar, jadi semakin terang ya di belakang sini, semakin terang, apalagi kalau malam-malam ya, kalau ada bintang-bintang gitu. Ngomong apa sih gua? Ya udah deh, pokoknya seperti itu untuk bagian belakangnya. Gua nggak komplain ya, nggak komplain banyak karena memang nyaman, belakangnya nyaman, dan yang pasti aman ya. Headrestnya 3, jadi kalau misalkan ada kecelakaan, akhirnya kita nggak akan patah ya. Sekarang kita bakal lihat bagian mesin dari Grand Vitara. Yuk. Wow, kap mesinnya ternyata lumayan ya, lumayan berat. Jadi ini kualitasnya, plat bodinya tebal berarti ya kalau misalkan kap mesin berat. Oke. Untuk ruang mesin dia sudah dicat bagusnya, jadi sama bodinya. Bagian kap mesin juga sama, sudah dicat, ada peredam dan dikasih karet lagi. Nah, ini karet ini fungsinya pas nutupnya biar nggak terlalu ini ya, suaranya lebih mantap gitu, jadi nggak prek gitu, nggak kayak kerupuk gitu. Itu fungsi karet yang di atas ini. Sekarang kita ngobrolin soal mesin ya. Ya, ini adalah mesin dari Grand Vitara. Ini adalah mesin 1500 cc 4 silinder mild hybrid ya, bukan hybrid yang seperti pada umumnya ya. Jadi ini hanya membantu aja, generatornya hanya membantu pas starter atau misalkan start stop di jalan gitu. Kalau misalkan lampu merah, ada kemacetan, dia membantu tuh si generator listriknya. Dan di sini juga ada mesin 1500 cc yang mesin itu bisa menghasilkan tenaga maksimal sampai 102 HP dan torsi maksimalnya di angka 137-an Newton meter ya kalau tidak salah. Modul ABS juga ada. Jadi kalau misalkan menggunakan mild hybrid ini, kemungkinan mobil ini akan jauh lebih efisien ya untuk bahan bakarnya. Diharapkan sih seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan. Kita tutup lagi sekarang ke mesinnya. Pengen tahu ininya, suaranya? Kita cobain ya. Kita cobain nutup si kap mesinnya. Mahal banget, jadi serasa nutup mobil Eropa ya, nggak kayak nutup mobil Jepang. Enak banget nutupnya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu video gua kali ini atau vlog gua kali ini tentang Suzuki Grand Vitara yang terbaru. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.